be an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders. And full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. Disinilah kami mengemban ilmu, dan di sini juga kami mendapatkan sesuatu yang bermakna. Sesuatu yang bermakna itu sedang kami datangi pada perjalanan ini, yaitu menuju kota yang dimana memiliki berbagai macam tempat ibadah yang selalu bertoleransi antar umat beragama. Tempat di mana para penduduk berkumpul satu sama lain, bahkan melaksanakan ibadah beragama. Apa tanggapan mereka tentang perbedaan agama di tempat ini? Alun-alun ini merupakan tempat di mana para masyarakat berkumpul dan saling berbagi cerita. Masyarakat yang rukun dan saling berinteraksi antar sesama. Tapi dalam kerukunan ini ada beberapa macam agama yang terletak berdekatan dengan alun-alun ini. Bagaimana tanggapan mereka tentang sejarah masing-masing tempat ibadah yang saling berdekatan di alun-alun ini? Ya kalau sejarahnya sih memang terlalu jauh ya. Soalnya umurnya kelenteng 871. Berdirinya bulan 8 tanggal 1 tahunnya 115. Tertua di seluruh Jawa. Nah, tertua sih. Lain-lainnya masih 300 sudah bagus. Sini 871. Ini tahun depan ulang tahun 72. Masjid Jamek ini adalah peninggalannya yang bangun Kanjeng Tumenggung Puspanegara, Bupati Gresik pertama. Dan memang bentuknya seperti ini karena didesain oleh Kerajaan Mataram. Rata-rata di depan itu ada alun-alun, ada pusat pemerintahan, itu Mataram. Seperti ini. Kami lihat keliling ya, Mojokerto, Sidoarjo itu pasti di depan alun-alun pasti ada masjid. Nah itu memang strategi dakwanya Kerajaan Mataram, Raden Fatah itu seperti itu, yang didominasi oleh Wali Songo kan, seperti itu. Desa Putih Gresik. Terus di sampingnya itu ada desa namanya pasti Pekauman. Nah ini samping Masjid Jamek ini Pekauman. Zaman ke Sidoarjo itu ya Kauman. Di Sedayu Masjid Jamek, Sedayu juga Kauman. Itu identik daripada masjid yang ada pemerintahan didesain oleh Mataram ya, Raden Fatah. Itu Masjid Jamek ini lebih kurang umurnya lebih kurang 200 tahun. Lebih tua Masjid Jamek sendiri, Masjid Jamek Ain Yakin, dan bentuknya itu sama. Ini masih murni tidak pernah disentuh apapun. Kalau ini sudah berdesain baru. Mungkin saya akan berikan gambaran singkat ya tentang gereja Pentekosta Indonesia di Gresik ini. Gereja ini berdiri pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 16 November, di mana pendiri gereja ini yaitu kakek buyut kami, Bapak Devi Kusumo, sebagai pionir pertama pendiri gereja sekaligus pemimpin umat, yaitu gembala yang memimpin gereja pada waktu itu masih berkisaran
2 atau 3 mungkin anggota jemaat yang ada. Bisa dihitung dari satu keluarga, dan dari situ berkembang melewati 3 generasi, di mana setelah Bapak Dewi Kusumo dilanjutkan dengan Bapak Paulus Sumarsono, dan penerus ketiga sekarang adalah ayah kami sendiri, yaitu Bapak Henopai. Masyarakat Indonesia pun tahu bahwa agama adalah pedoman penting bagi masyarakat. Akan tetapi, bagaimana cara Kota Gresik mempertahankan keharmonisan sosial meskipun terdiri dari berbagai macam kelompok agama, yang dimana selalu ada pro dan kontra pada setiap interaksi sosial masyarakatnya. Ya kita saling menghormati aja. Kita punya acara atau gawe ya izin sama mereka, datang mereka izin. Kan kalau ulang tahun mesti ada orangnya, wayang kulit. Nah, itu terutama ritualnya. Untuk acara itu sendiri dihadiri oleh seluruh masyarakat. Seluruh ya segala boleh yang makan silakan makan memang bebas. Ini apa? Mau nonton wayangnya ya bebas terserah. Terbuka untuk umum ya. Wah, misalnya ulang tahun bebas. Mau apa itu karaokean di panggung ya terserah. Yang mau itu aja. Karena orang Gresik itu kan apa ya, banyak wira swasta, terus pertama sekarang acaranya itu kota wali. Gresik itu kan kota wali, ada Wali Songo ada di sini. Dan memang meniru Wali Songo ya, Sunan Giri sama Malik Ibrahim. Itu akhlak yang dia bukan apa tempat yang dirusak, tapi manusianya yang diserang, diajak yang manusianya. Itulah dakwanya Wali Songo seperti itu. Bukan langsung perang, ini teror, ini bukan. Nah ini strategi dakwah. Jadi Gresik itu unik. Satu kota dijaga 3 wali. Ada Malik Ibrahim sama Sunan Giri, ada Habib Abu Bakar Wali Kutub yang ada di belakang masjid. Nah itu strategi dakwah Wali Songo, niru Wali Songo. Kalau dari cara keberagaman itu ya, kami menghormati daripada ibadah kami masing-masing dengan cara mungkin ketika sholat Id ya diadakan di Masjid Jami, itu kan masjid yang cukup besar dan juga bersejarah ya, dan di situ saudara-saudari kami beribadah, dan kebetulan waktu itu pernah diadakan sholat Id di hari Minggu kalau tidak salah, seingat saya. Dan di situ kami sebagai umat Kristiani berusaha untuk mendukung dengan memundurkan daripada jam ibadah, sehingga saudara-saudari kami bisa tetap melanjutkan ibadah sholat Idnya, karena kebetulan banyak umatnya ya, di situ sholatnya itu bisa sampai di depan daripada gereja, dan kami berusaha untuk tidak mengganggu, dan kami hanya berusaha untuk membuat suasananya tetap kondusif. Di situ kami berusaha untuk menyesuaikan waktu, sehingga ketika sholat ini itu setelah selesai, di situ kami akan mulai ibadah kami. Untuk dari pihak yang pengunjung, kami mendukung dengan mengikuti ketika waktu itu diadakan acara yang event, tepatnya mungkin ketika hari raya Imlek ya. Kami berpartisipasi dengan ikut turut serta membeli produk-produk yang disediakan di Kampung Pencitan, dan di situ ya menjadi suatu hubungan yang baik antara pihak gereja dan juga pihak daripada agama-agama lain. Mungkin kita juga memberikan sebelum puasa itu, sebelum buka itu kan ada istilahnya kayak bagi-bagi takjil ya. Jadi kami kerjasama dengan salah satu badan organisasi, dan kami memberikan takjil gratis kepada saudara-saudari kami, dan kami juga telah minta izin, dan ya, puji syukur kami bisa dapat kesempatan untuk bersama
dengan saudara-saudara kami membagikannya di depan Masjid Jamik seperti itu. Perbedaan agama pada daerah alun-alun ini merupakan sesuatu yang menakjubkan. Hal menakjubkan itu pasti memiliki tantangan dalam mempertahankan kerukunan antar masyarakat dan antar umat beragama di tengah modernisasi dan globalisasi yang sedang terjadi pada era ini. Bagaimana cara mereka mempertahankan kerukunan antar masyarakat dan antar umat beragama di tengah modernisasi dan globalisasi yang sedang terjadi? Bagaimana tanggapan mereka? Ya maksudnya ya kita saling menghormati ya. Kalau situ punya acara ya kita menghormati dia. Oh ini bisa ada acara ganggu jalan apa ya, kita harus itu ya istilahnya parkir itu ditinggikan itu aja. Ya pokoknya tiap tahun saling di situ aja pokoknya kali Songo apa itu kayak tahu. Apakah pernah ada kericuhan atau apa? Oh bahasa aman-aman bisa. Tantangan saya insya Allah saya tahu saya tetap menjaga, masih terjaga walaupun kota industri. Tradisi-tradisi yang masih kuat itu masih kental di Gresik. Contoh di Kauman ini kalau habis hari raya ada ketupakan, ada hari raya ketupat, satu-satunya ini tradisional tapi masih dipegang sampai sekarang. Pasar Bandeng itu mulai zamannya Sunan Giri masih terjaga, walaupun ya bisa dibubarkan itu tapi kan masih dijaga kental. Ada malam 25 itu acara ada Sunan Giri. Nah, terus kegiatan keagamaan yang sifatnya tradisional di Gresik masih tertata, walaupun ada pabrik semen, pabrik metro tidak pengaruh. Ya, saya katakan ya memang dari apa meniru Wali Songo tadi, Sunan Giri sama Mbah Malik Ibrahim, dan masih banyak wali-wali yang ada di Gresik terjaga itu murni macam ya itu. Sepengetahuan saya ya dari selama ini kerja di Kauman selama 75 tahun, di situ kami masih belum pernah melihat suatu tantangan yang mengganggu gitu, atau suatu konflik yang bergesekan langsung antara kami umat-umat beragama bahkan berbeda suku dan etnis ya. Karena memang mungkin Gresik sendiri yang memiliki latar belakang berpendidikan yang menurut saya itu menjadi satu kunci agar kehidupan keharmonisan tetap terjaga dengan tidak berusaha untuk mempertahankan daripada kepentingan sekelompok atau pribadi, tapi berusaha untuk mengamalkan daripada nilai-nilai Pancasila dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Ya puji Tuhan tidak ada kendala dan tidak ada masalah yang cukup serius yang membuat konflik ini menjadi suatu hal yang sengit, apalagi ini untuk urusan kepercayaan perbedaan. Sepengetahuan saya kami sangat diterima oleh orang-orang di sekitar, oleh saudara-saudara kami dari pihak Muslim dan Konghucu, bahkan juga kami menerima daripada saudara-saudari yang lain dengan kami berusaha mendukung dari apa yang bisa kami tolong atau bantu. Seperti itu. Tempat ibadah adalah tempat yang suci di mana kita harus menjaga perilaku dan sikap kita. Namun, tidak hanya tempat ibadah saja yang harus suci, tetapi hati seseorang yang beragama haruslah suci dan bersih, seperti saling menghargai, saling menghormati. Pada ketiga tempat ibadah ini, apakah dapat mempengaruhi norma serta perilaku masyarakat di Gresik, terutama pada sekitar alun-alun yang sangat amat indah ini? Ya tidak ada pengaruh lah, karena ada pengaruhnya yang kita sering toleran. Adanya penting ya ada masjid itu, ada gereja di situ, supaya kita saling menghormati. Kalau kita ada acara mengundang dia, juga gitu. Kalau dia ada acara mengundang kita, Selama ini tidak ada yang menjalankan masjid Jamek, masjid orang Islam, yang kelenteng orang Konghucu tetap seperti itu. Yang gereja itu gereja lama peninggalan Belanda. Terus kelenteng itu sama dengan usianya di Tuban, saya pernah baca itu hampir sama.
Dan sampean tahu yang di sampingnya kelenteng-kelenteng anti survei itu orang Arab. Tapi dulu kelenteng daripada orang Arab. Tapi kan bisa terjaga toleran. Iya. Tidak ada bentrokan. Dulu seperti ini. Kami sangat diterima oleh orang-orang di sekitar, oleh saudara-saudara kami dari pihak Muslim dan Konghucu. Bahkan juga kami menerima daripada saudara-saudari yang lain dengan kami berusaha mendukung dari apa yang bisa kami tolong atau seperti itu. Tentunya berarti itu sangat mempengaruhi perilaku maupun norma dari masyarakat ya Ko. Jadi menganggap kita semua itu memang harus rukun, kuncinya ya seperti itu ya. Tempat indah ini dikelilingi dengan berbagai agama yang saling menghormati dan saling melindungi satu sama lain, yang membuat para masyarakat memiliki harapan yang cerah pada masa depan mereka. Apakah harapan yang mereka sampaikan untuk kedepannya? Ya, kita kalau bisa ya damai-damai aja, nggak ada saling istilahnya saling apa ya, soal agama itu kalau cerita itu nggak bisa putus. Gitu. Semua itu memperbaikan anutannya masing-masing. Makanya debat agama nggak ada apinya. Nggak ada tuh. Ikut di sekolah gitu. Kalau sekolah itu aku bilang apa sekolah apa itu lah, situ marah. Lalu itu ya marah kan. Marah tuh masuk apa. Lebih baik sama kan enak rukun. Ya, tetap kita jaga toleran, walaupun Gresik itu mayoritas Islam dan banyak Nahdlatul Ulamanya. Ya, Islam yang Nahdlatul Ulama karena memang daerah hijau. Gresik ini daerah hijau, NU-nya terbesar. Kalau NU-nya terbesar, insya Allah itu semua terayomi. Apa yang namanya Konghucu, ada namanya Nasrani itu, yang lainnya itu tuh masih belum menerima, tapi kalau NU itu kan rahmatan lil alamin. Apalagi Gresik ini masih NU-nya masih kental terjaga. Itu. Ya itu aja. Ya, saya sempat mendengar ada rancangan dari pihak pemerintah tuh yang mau mengadakan daerah ini ya, khususnya Jalan Dr. Setiabudi ini menjadi satu kampung pembuburan. Ya. Saya mungkin berharap kalau memang itu bisa terrealisasikan itu menjadi hal yang sangat bagus gitu, di mana keberagaman Gresik, kan Gresik sendiri yang adalah kota santri ya. Berarti bisa dibilang kalau memang saudara-saudari kami dari pihak Muslim yang lebih banyak memang, tapi di situ bisa menunjukkan suatu nilai yang tinggi sebagai bukti toleransi, sehingga melalui hal ini atau mungkin nanti akan terjadinya kampung pembauran itu bisa menjadi suatu teladan kedepannya buat kota-kota atau daerah-daerah lain di seluruh Indonesia bahkan sampai ke dunia, sehingga kita bisa melihat suatu persamaan di dalam perbedaan dan kita tidak fokus kepada perbedaan tersebut yang bisa membuat suatu perpecahan atau masalah. Mungkin Amin ya Ko ya. Menghargai, menghormati, dan toleransi merupakan kunci utama dalam kehidupan beragama. Kunci di mana kita dapat berinteraksi dengan baik dan tidak menyudutkan agama tertentu. Harapan yang indah selalu kita panjatkan dan selalu kita yakini bahwa kita dapat mencapainya bersama-sama. Masyarakat yang baik menjadikan lingkungan alun-alun ini sebagai tempat yang asri dan sejuk, karena mereka telah menemukan kunci yang membuat mereka bersatu dan menerima satu sama lain tanpa adanya perpecahan.